Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Info Jatibulek, saat ini Chandra berada di tepi danau, yaitu di Depsos, dan bertepatan dengan acara kontes nasional GAPI Piala PLT Wali Kota Bekasi. Baik, di depan Chandra sudah ada sosok yang luar biasa di bidang GAPI ini ya, yaitu Bapak Suryo. Iya. Bapak Suryo Subroto. Iya. Baik, langsung aja Chandra coba tanya-tanya. Assalamualaikum Bapak. Iya. Oke, Bapak mau tanya nih Pak. Ini Bapak saya lihat ya, wajahnya sangat fit sekali Pak ya, atau bisa dikatakan sangat sehat sekali Pak. Ini boleh diceritakan dulu Pak. Apanya yang ceritakan? Kesehatan Bapak ini sangat apa ya, sangat fit gitu loh. Itu gimana Pak? Boleh tahu rahasianya? Oh iya, biasa aja sih ya, pokoknya ya mencoba untuk makan makanan sehat ya. Itu asupan-asupan yang sehat ya, itu aja sih. Bapak sering makan pecel lele nggak? Pecel lele. Pecel lele ya kadang-kadang. Kadang-kadang ya? Iya. Bapak ngemar ikan gapi makanya pecel lele ya? Oke. Saya mau tanya nih Pak. Ya. Bapak menggeluti ikan gapi itu sejak kapan Pak? Dari tahun 2003 ya. Sampai tahun 2013. Itu breeding secara aktif. Oh gitu. Ya kalau sekarang ya tidak breeding, tapi ya hanya sebagai pengamat saja. Iya. Dulu belajar awalnya dari mana Pak? Ya dari waktu kecil ya. Waktu kecil saya sudah piara gapi secara otodidak. Oh gitu. Waktu kecil Bapak itu sudah ada gapi? Sudah. Waktu itu sekitar tahun berapa sekitar kira-kira? tahun 80 ya. 80 udah ada gapi Pak ya? Ya, sudah. Oh, gitu. Cuman tentu strainnya masih sangat terbatas. Ini Bapak waktu itu tinggalnya di mana? Di Tegal. Oh di Tegal? Iya. Bapak asli dari Tegal? Asli dari Tegal. Oh gitu, jadi satu kampung sama warteg. Oh gitu. Ya luar biasa Tegal ya. Subhanallah, jadi teman-teman ternyata Pak Suryo berasal dari Tegal Pak ya? Orang tua dari Tegal juga? Orang tua dari Tegal juga. Subhanallah ya. Jadi tapi Bapak seperti apa ya, wajahnya bukan wajah orang Tegal. Oh iya. Wajahnya orang asing gitu ya. Iya. Ya, saya keturunan. karena putih itu ya. Iya. Oke. Baik, kemudian Mbak Chandra mau tanya kembali nih Pak. Iya, silakan. Hari ini Bapak hadir ke sini dan mengisi seminar tadi ya. Iya. Nah, boleh diceritakan Pak pengalaman-pengalaman Bapak sampai keluar kota dengan melalui perantara GAPI ini? Oh iya, ya waktu saya breed gapi itu ikan-ikan saya waktu itu banyak jadi juara. Ya baik tingkat lokal, provinsi maupun nasional, dan juga internasional. Wah, subhanallah. Yeah. Mungkin ini teman-teman juga pernah penasaran ya, seperti apa sih ikan gapi Bapak. Nah, kira-kira Bapak ikan gapi yang fokusnya apa tuh? Waktu itu yang saya banyak breed itu ikan gapi yang mata merah atau disebut albino. Oh gitu. Kenapa saya breed yang mata merah itu? Karena yang mata merah itu lebih rentan ya. Jadi saya menganggap itu tantangannya lebih tinggi. Iya. Oh gitu. Jadi Bapak tidak memelihara ikan gapi yang mudah dipelihara. Tapi justru Bapak menantang diri sendiri untuk memelihara ikan gapi yang tadi albino tadi. Iya. Oh gitu. Itu kekhasannya apa albino Pak? Kekhasannya karena itu matanya merah dan secara genetik itu lemah. Jadi ikannya lebih rentan, lebih kalaupun beranak tuh anaknya lebih sedikit. Dan cenderung lebih gampang kena penyakit, lebih gampang mati. Nah itu Bapak pasti maksudnya dalam hal ini sudah punya trik-trik lah ya dalam memelihara ikan albino agar nanti bisa hidup panjang lah Pak ya. Nah triknya atau tipsnya apa nih Pak dari Bapak? Ya sebenarnya sih hanya tips umum saja ya. Kalau ikan gapi itu asupannya yang tinggi protein, rendah lemak. Ya kalau yang tinggi protein, kalau untuk makanan-makanan alami itu seperti artemia dan kutu air. Dan kalau yang non alami bisa makan dengan protein, bisa makan pelet yang tinggi protein. Oh gitu. Iya. Contoh pelet yang tinggi protein apa? Boleh sebut merek? Boleh, nggak masalah. Ya. Waktu itu pelet yang ada, yang waktu itu saya pakai mereknya Ikari. Ikari ya. Itu produk Indonesia? Produk Jepang. Jepang ya? Iya. Oh, subhanallah. Tapi tentu sekarang sudah ada beberapa merek ya yang saya lihat cukup baik ya. Gitu. Di Indonesia apa merek dari Indonesia? Ada nggak? Enggak ada ya. Belum ada, masih belum ada ya? Iya. Oh gitu. Jadi selain karena
ikan gapi ini kan ikannya kecil, jadi ususnya itu kan pendek. Ya. Selain dia tinggi protein, butiran peletnya itu juga harus mudah dicerna oleh ikan gapi itu. Sehingga peletnya itu harus punya ciri gampang dicerna. Caranya kalau kita remukkan pakai jari kita, itu sebentar aja tanpa jari kita merasa sakit, ya? Itu peletnya sudah remuk, sudah berbentuk bubuk. Gitu. Oke, itu subhanallah ya. Nah, kemudian Bapak sekarang tinggal di Bekasi berarti ya? Tinggal Bekasi. Oke. Nah, kemudian di Bekasi ini di tetangga-tetangga Bapak ada komunitas atau apa? Ada? Yang gapi ya, yang di sekitar saya ada komunitas ya. Gitu. Di sekitar perumahan saya ada komunitas. Bapak membimbing mereka juga apa gimana? Ya, saya sering diminta saran, ya saya berikan saran. Ya sharing lah. Gitu. Oke. Nah, kemudian Bapak dari gapi ini Bapak pernah ke luar negeri nggak? Atau mungkin pernah mengisi atau mungkin berkunjung ke negara mana itu pernah? Atau mengikuti lomba di mana? Ya, lomba terakhir itu waktu itu di Aquarama Singapura waktu itu. Singapura ya? Iya. Berarti Bapak ke Singapura di pesawat membawa ikan gapi itu? Saya nitip teman saya. Gitu. Yang dia memang punya lisensi ya untuk membawa ikan. Gitu ya? Iya, karena waktu itu juga transportasi belum semudah seperti sekarang. Masih banyak aturan-aturan waktu itu yang lebih rumit ya dibanding sekarang. Kalau sekarang kan apa-apa sudah serba online, sudah lebih mudah. Gitu. Nah, Pak, ini kan mungkin ada juga teman-teman gapi nih yang di tengah-tengah jalan dia kurang bersemangat, akhirnya mencari mencari pekerjaan lain ya, Pak. Nah, kira-kira motivasi Bapak apa nih untuk teman-teman gapi agar terus semangat dalam usaha ikan gapi ini? Oh iya, ya kalau teman-teman mungkin menemui kendala ya di ikan gapi ini ya coba tingkatkan kualitas hasil breedingnya. Gitu. Jadi jangan hanya mengejar kuantitas tapi juga mengejar kualitasnya. Karena segmen yang untuk gapi kualitas itu ada segmennya tersendiri. Dia sekali lagi lebih mengejar kualitas daripada kuantitas. Jadi yang ikan-ikan ini biasanya dijual per pasang dengan harga yang cukup lumayan. Berarti per pasang ya kalau misalnya orang-orang jual biasanya, Pak ya? Iya, kalau yang harga murah itu kan dia borongan. Oh gitu. Sekian mungkin 500 atau 1000 ekor gitu. Ya, beli anakannya aja deh gitu. Iya. Gitu. Pak, mau tanya lagi, Pak. Ini Bapak aktivitas sehari-harinya selain bergelut di bidang usaha ikan gapi ini apa lagi nih, Pak? Ya, saya supplier bahan baku percetakan. Oh gitu. Soalnya berarti ada kegiatan yang luar biasa juga ya, selain kesibukan Bapak berarti tiap hari banyak sekali banyak kesibukannya ya? Ya kalau untuk untuk semacam hobi lah itu ya. Untuk breedingnya ini sehari-harinya memang ditangani, ada orang saya untuk menangani untuk pekerjaan rutin ya, seperti misalkan ganti air, sifon gitu. Tapi manajemen breedingnya tetap saya Bapak yang tangani ya. Oke, ada berapa akuarium di tempat Bapak? Ya kayaknya sih 5, saya belum pernah saya hitung ya, tapi kalau akuarium yang ukuran sedang itu yang lebih dari 50 cm itu sih kasaran ada lebih dari 50. Wow. Berarti di rumah Bapak penuh akuarium. Iya. Oh gitu ya. Sebenarnya kalau misalnya ada base full AC, ini full akuarium. Iya. Sebenarnya ya, Pak. Ini teman-teman gapi ada yang pernah berkunjung rumah Bapak nggak? Atau mungkin ada? Atau mungkin ada kelas-kelas apa gimana, Pak? Ya, ada yang berkunjung ke rumah saya. Oh gitu. Ya kalau mereka yang kemudian ada kenalan saya di Facebook atau di mana ya, mereka kadang-kadang kontak saya melalui Facebook. Oh gitu. Tapi berkunjung juga ada ya? Ya, berkunjung. Ini Bapak welcome nih kalau teman-teman ada yang mau berkunjung. Ya. Oh gitu ya. Welcome. Oke, Pak. Di ikan gapi ini, Pak ya, mungkin ada sisi baiknya, Pak ya. Di antaranya ada kejujuran, ya kan, sama komunitas atau sama teman sendiri, jujur. Kemudian dia juga ada loyalitas dengan teman-teman. Paling nggak di situ ada kebaikan-kebaikan, Pak. Pak, kalau Bapak melihat sisi itu bagaimana, Pak? Sisi silaturahminya atau gimana, Pak? Iya. Akhir-akhir ini komunitas-komunitas itu bermunculan. Ya, komunitas-komunitas itu bermunculan. Nah, dengan adanya komunitas-komunitas ini juga kita bisa sharing, baik itu sharing
ilmu yang sudah didapat, karena ilmunya ini kan ilmu berdasarkan pengalaman ya, bukan dari bangku kuliah. Nah itu sharing ilmu yang sudah didapat. Kemudian kadang-kadang juga kita saling berbagi indukan begitu dari komunitas-komunitas ini. Oh gitu. Berarti intinya itu dengan mengikuti komunitas GAPI ini ada manfaatnya Pak ya? Iya. Oh gitu. Iya. Pak, tadi kan saya lihat ya di kontes ini kan memang terjadi di dalamnya itu ada berbagai macam ekonomi yang hidup ya. Di antaranya tentang ikan tadi, kemudian pembuatan akuarium, pembuatan piala, ya, pembuatan kaos, dan juga mungkin berbagai macam lah. Ada sisi ekonomi di dalam situ Pak ya. Iya. Nah ini Bapak melihatnya gimana nih Pak? Dari sisi mananya? Maksudnya gini, ini kan selain mereka bergelut dengan ikan gapi nih, ketika ada sebuah kontes, paling nggak di situ ada hidup ekonomi yang lain. Oh ya? iya. Sisi ekonomi yang lain. Ini gimana Pak menurut ini Bapak? Kan kontes ini kan merupakan puncak-puncak breeding. Tapi sebelum sampai ke kontes itu kan ada proses breeding. Nah di proses breeding ini sebenarnya yang banyak kegiatan-kegiatan ekonomi lain yang juga hidup lah paling nggak ya? Hidup di situ. Misalkan mereka-mereka yang mereka yang mencari pakan, pencari pakan seperti cacing sutra atau kutu air ya, itu kan mereka ada yang mencari pakan itu kemudian menjualnya. Nah mereka sendiri juga bisa dapat itu perputaran ekonomi dari situ. Iya. Soalnya saya lihat juga nih Pak, di sini ternyata ada teman-teman kita yang kesehariannya itu membuat serokan Pak. Membuat serokan ikan, tapi hasilnya saya lihat itu bagus banget ya. Sudah seperti keluaran pabrik. Gitu. Dan kemudian teman-teman di sini juga belajar bagaimana caranya membuat desain kaos ikan gapi yang sangat menarik sekali. Di sana dijual juga Pak ya. Itu keren banget. Kemudian banyak sekali hal yang menarik yang tidak Pak di luar dugaan saya, di luar dugaan kita. Nah, oke Pak, harapan Bapak untuk pemerintah Indonesia seperti apa nih Pak? Tanggapi ya. Ya lebih memperhatikan kebutuhan UMKM ini ya, termasuk peternak gapi ini ya. Karena kadang kita sudah berhasil breedingnya, tapi terkendala di pemasaran. Pemasaran itu bukan hanya karena masalah bagaimana menjualnya, tapi bagaimana distribusi ikan tersebut. Kadang-kadang kita berhasil menjual, tapi terkendala di distribusi ikan ini. Karena ini kan binatang hidup yang dimana regulasinya banyak. Iya, apalagi tidak boleh terlalu lama dalam pengiriman barang Pak. Maksimal itu berapa hari Pak? Dengan teknik-teknik tertentu sih bisa itu di dalam plastik itu sampai 7 hari. 7 hari bisa? Iya. Bahkan mungkin lebih. Kalau mengirim ke luar negeri itu berapa hari itu Pak? Itu biasanya sih saya rasa bisa lebih dari 7 hari ya. Oh gitu, masih hidup Pak ya? Iya. Itu biasanya kalau kita mengirim ke luar negeri, dari luar negeri ada unboxing atau apa tuh Pak? Ada kiriman video unboxing atau mungkin ada berita? Tergantung dari perjanjian antara penjual dan pembeli ya. Kalau misalkan dari penjual dan pembeli ada jaminan namanya DOA, Date on Arrival. Jadi biasanya begitu itu diterima, kemudian di video, kalau ikannya mati, kemudian di video, bahwa ini loh ikannya mati dalam kondisi masih di plastik. Tertutup. Ya. Belum dibuka plastiknya. Ya tentu boxnya sudah dibuka ya, karena kan nggak supaya ikannya kelihatan, tapi masih di plastik. Jadi masih ikan di plastik itu kemudian di video dijadikan ini loh, bahwa ikannya ini ini ikannya diterima dalam keadaan mati. Nah itu berarti biasanya nanti dikembalikan berarti nanti ikut perjanjiannya gimana lah gitu ya? Atau pembayaran atau tidak dan sebagainya ada nggak date on arrival-nya? Jaminan date on arrival. Ya Bapak, apa komentar Bapak tentang kontes pada hari ini di Bekasi ini? Kontes ini tentu bisa memacu juga teman-teman komunitas di Bekasi ini untuk lebih memacu teman-teman untuk menghasilkan ikan-ikan yang bisa lebih baik lagi. Sebenarnya, dan ini soal untuk yang nasional pertama di Bekasi Pak ya? Iya, betul. Semoga nanti di Bekasi. Ini nasional yang pertama. Iya, semoga tahun depan ada lagi Pak ya? Iya, harapan saya begitu. Baik, Bapak terima kasih atas wawancara hari ini. Dan Chandra dan juga teman-teman pastinya akan merindukan Bapak kembali ya. Suatu ketika bisa hadir ke sini lagi Pak ya? Iya.
Ya. Oke, terima kasih Pak Surya. Terima kasih. Ya, di mana tadi wawancara Chandra dengan Pak Surya yang luar biasa dan kita banyak belajar dari beliau. Saya Chandra, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.